Al-awalu yaitu membaca tasyahud awal. Jadi kalau orang lupa baca tahiyat awal itu lanjut itu tidak apa-apa, ya kan? Karena itu sunnah tidak wajib. Cuma kalau kita lupa meninggalkan itu, nanti diganti dengan sujud syahwi. Wa qamuduhu, dan duduknya pada tasyahud itu juga kesunahan. Wa salatu ala nabiyyi fihi, dan membaca sholawat pada nabi di dalam tasyahud awal tadi. Jadi lupa baca sholawat itu juga yang di tasyahud awal nih, itu disunahkan juga mengganti dengan sujud sahwi. Wa salatu ala ali fit tasyahudil akhiri, kemudian membaca sholawat di tasyahud akhir kepada keluarga Nabi. Kalau di tasyahud awal kan tidak sampai di pada Nabi, tidak sampai. Tapi kalau di tasyahud akhir itu sampai kepada keluarga Nabi, kita baca sholawatnya. Nah, kalau sampai kita lupa baca tahiyat akhir itu membaca sholawat kepada keluarga Nabi, berarti kita telah meninggalkan sunnah apaatnya itu, maka diganti dengan sujud sahwi, ya. Wal kunutu, dan kemudian baca kunut. Nah, kunut ini sunnah. Jadi tidak usah lagi ada yang ribut gara-gara kunut, ya. Pakai kunut boleh, tidak pakai juga boleh. Nah, karena hukumnya sunnah. Andai imamnya tidak pakai kunut, ya lanjut, tidak usah kita kunut sendiri, tidak usah. Jadi ada mulai kesalahannya itu begini: imam yang tidak pakai kunut, makmumnya biasa pakai kunut, ya kan? Sehingga dia kunut sendiri, ya itu tidak boleh. Karena kalau kita ikut jamaah harus ikut imamnya. Kemana imam itu melakukan dermaganya, disitulah kita berlabuh juga. Soalnya kalau kita salah sendiri tidak masalah, tidak ada keterkaitan dengan pengikutan terhadap seseorang. Nah, gitu Pak ya. Jadi ngikuti imam gitu. Karena hukum standar hukumnya sendiri juga sunnah. Kalau barang sunnah itu ya dilakukan ya boleh, tidak juga ada apa-apa itu. Cuman karena hukumnya masuk kategori sunnah abad, andai kita lupa kunut, disunahkan lagi untuk sujud sahwi. Andai dari sahwi bagaimana? Ya boleh kok. Sunnah kok. Anda lupa, imamnya lupa kunut, kemudian dia tidak sujud sahwi, ya tidak masalah, tidak usah sujud sahwi sekalian. Karena sujud sahwi itu sendiri juga hukumnya sunnah, itu tidak wajib. Itu ya masalah kunut. Nah, lafaz kunut itu juga ada yang Allahumma hdini, ada Allahumma ba'id. Baiklah khotoya itu, nah silahkan, tidak apa-apa, pilih salah satu gitu. Kalau salah sendiri pun, nah digabung juga tidak apa-apa. Karena tidak ada redaksinya yang melarang ya. Boleh salah satu yang dipilih gitu ya. Boleh salah satunya. Ya, walaupun kalau di Indonesia ini kebanyakan yang dipakai itu redaksi Allahumma dini. Kalau kita jadi imam Allahumma hdina. Kalau kita salah sendiri Allahumma hdini. Itu jangan pula kita salah. Tadi akan jadi imam kunutnya Allahumma hdini, itu untuk nyodewek lah, tidak boleh. Allahumma hdina. Doa juga begitu Pak. Maghfir lana dzunubana. Jangan imam yang lain makmum pada ngamini Allahumma firli dzunubi, tidak boleh. Itu namanya untuk nyodewek lah, ya kan? Makmumnya suruh ngaminin doa dia, tidak pas di situ. Kalau itu tuh perlu gitu, memahami makna yang kita doakan itu perlu pahami. Kadang-kadang kita berdoa tuh maknanya sendiri kita tidak tahu, itu yang jadi masalah. Kalau doanya maksurah tidak apa-apa. Doa maksurah itu doa yang redaksinya dari Rasulullah atau dari Al-Quran, itu boleh. Tidak tahu doa, tidak tahu artinya, tidak apa-apa. Intinya kita ngikut Rasul doanya, aku ikut doa itu. Karena tidak mungkin Rasul berdoa itu isinya jelek-jelek, tidak mungkin. Isinya pasti yang bagus.
bagus. Tapi kalau doa yang kita buat sendiri, kita harus tahu sendiri, gitu. Ya, kita pakai bahasa Arab ya, atau doa produk dari ulama namanya. Itu harus kita tahu artinya, jangan kita tidak tahu. Ya, makanya bagusnya kalau doa itu cari doa yang diambil dari Al-Quran atau dari hadis. Itu tidak perlu artinya, tidak masalah kalau tidak tahu artinya. Karena itu masuk doa maksurah. Tapi kalau doa yang kita sadur dari ulama atau yang doa-doa kita sendiri, ya kan, itu harus tahu artinya. Kalau pakai bahasa Arab, maka kalau doa sendiri itu tidak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita, gitu. Bahasa dusun, bahasa Indonesia, ya kan, bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kalau kita berdoa, ya kan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi fihi. Kemudian sunnah abarat lagi membaca sholawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabatnya di tasyahud akhir tersebut. Ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, jadi alinya itu dimasuk di situ. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik. Nah, terus begitu. Nah, di sini juga Pak, jangan pula nanti diperdebatkan. Kalau menyebut nama Nabi Muhammad itu ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak. Ya sudah, yang tidak ya tidak masalah, yang pakai juga tidak masalah. Karena hukumnya itu tidak wajib. Ya, hukumnya itu sunnah juga, itu termasuk ta'abbud kita atau min jihadil adab kita kepada Nabi Muhammad, gitu kan? Pakai sayyidina. Kadang-kadang yang salah itu begini, yang tidak boleh ada hadis itu kan tidak boleh baca sayyidina itu di sholat, itu betul sholat. Kadang-kadang di luar sholat pun di pantatnya tidak pakai itu. Jadi kalau memang kita pakai hadisnya itu yang pakai sayyidina dilarang di waktu sholat, di luar seharusnya pakai tidak masalah. Karena kalau ulama-ulama itu dulu, ya kan, alasannya pakai sayyidina itu karena masa menyebut Nabi kita sendiri langsung nyebut namanya, tidak ada sopan, ya kan. Sedangkan di Arab itu sendiri kalau kita nyebut orang yang lebih tua itu pakai Sayyid Siti Ibrahim, Sayyid Musa, Sayyid siapa gitu, sebutnya begitu. Arti saya itu tuan, Syekh, nah, itu sebutnya begitu. Nah, di sisi lain Nabi itu pernah mengatakan anak Sayyidu waladi Adama wala fakhro. Aku ini ya, penghulunya anak cucunya Adam dan tidak ada kesombongan dalam ucapanku ini. Kenapa Nabi menyebut di akhirnya wala fakhro? Karena Nabi terkenal Sayyidul Haya wa Tawadhu. Nabi itu terkenal orang yang sangat pemalu dan sangat rendah diri. Maka takutnya nanti kalau Nabi mengatakan anak saya ini adalah penghulunya anak keturunan Adam, dianggapnya Nabi sombong. Maka Nabi menyebutnya dengan wala fakhro, tidak ada kesombongan di sini. Jadi cuma menyampaikan faktanya bahwa Nabi memang adalah sayyidnya anak Adam, ya, anak keturunan Adam. Nah, dari redaksi ini memang Nabi tidak memerintahkan untuk menambahkan sayyidina. Itu terserah kita. Itulah makanya hukumnya jadi tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayatu, kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah hayat, yaitu wairuha selain sunnah aba'ad dari minas sunani, dari kesunahan-kesunahan, waya kasirotun, dan sunnah hayat itu banyak sekali di dalam sholat. Jadi kalau ditanya sunnah hayat itu apa yang bukan sunnah aba'ad? Sunnah aba'ad yang tadi itu cuma ada 4 atau berapa tadi itu. Ya. Nah, sunnah hayat ini banyak sekali. Minha raf'ul yatin, mengangkat kedua tangan, hadwan li mankibaini, sejajar dengan dua bahu.
Ketika takbir Allah ini sejajar, kan Allah. Jadi ini jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ini. Oh ini tidak ada. Ya ini Pak. Allah. Ya. Nah itu tidak masalah ini. Karena hukumnya tadi kita kembali ke sunnah, ya kan? Ngangkat tangan itu sunnah. Jadi kalau ada orang nanti tidak ngangkat tangan jangan. Kalau dibilang, wah ini aliran sesat, jangan. Langsung tahu kok Allah Akbar. Ini masalah. Mau angkat tangan tidak wajib. Ya kalau angkat tangan wajib nanti yang tidak punya tangan tidak sholat selama-lamanya. Jadi ucapannya itu yang wajib. Ya, itu ya. Indah takbiratul ihram ini ketika takbiratul ihram. Jadi ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Jadi kalau mungkin ada imam sudah sholat mau tutup langsung ya Allah Akbar. Udah jangan disalahin. Jangan perlu diprovisi. Wah aliran sesat ini ya. Itu hukumnya sunnah. Jadi kita gunanya kalau tahu ilmu itu tidak ada banyak menyalahkan. Ada boleh muter-muter gini ya. Masya Allah. Ya kan. Jadi itu kombinasi antara ilmu karate dengan ibadah. Ya tapi ya kalau dia punya keyakinan seperti itu ya tidak bisa kita salahkan ya kan. Wa indal huwiyi liruku'i dan ketika turun dari mau ruku itu takbir itu. Ya, ketika turun mau ruku itu disunahkan. Nanti Pak ini banyak nanti kesalahan ada yang tidak disunahkan dipakai itu yang tidak boleh. Wa indal qiyam minhu dan ketika bangkit dari ruku sami Allah kan. Yang angkat beneran sampai ke bahunya juga. Kan banyak yang di sini tidak sampai ke bahu. Nah, langsung ya kan ya. Ya Allah, itulah ibadah kita. Kita perbaiki lah masing-masingnya kan pakai dasar ilmunya. Wa adal qiyami minat tasyahudil awali dan ketika bangkit dari tahiyat awal. Nah, itu juga takbir seperti takbiratul ihram itu ngangkat tangannya. Ya, jangan kalau belum sampai udah kita sarankan di dada ya kan. Sampai selesai dulu. Nah, ini saja Pak yang disunahkan ngangkat tangan itu. Pertama tadi ketika takbiratul ihram satu, yang kedua ketika turun mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku Pak. Kemudian yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, cuma 4 ini. Selebihnya pun tidak disunahkan. Banyak yang salah itu saya tengok ketika bangkit dari rakaat ketiga mau rakaat keempat itu banyak yang pakai angkat tangan. Ya, tidak membatalkan sholat enggak. Cuma kalau orang lakukan itu menunjukkan dia tidak pernah ngaji gitu kan. Kalau tidak pernah ngaji tidak tahu kalau itu tidak disunahkan. Dipantaknya juga kan gitu. Sebelahnya gitu kan. Jadi Pak ya, itu penting kita pahami Bu ya. Jadi cuma empat tempat disunahkan ngangkat tangan seperti takbiratul ihram. Pertama takbiratul ihram itu sendiri, yang kedua mau turun dari mau ruku, kedua ketiga bangkit dari ruku, yang keempat bangkit dari tahiyat awal. Nah, itu saja. 5 karena adanya hadis yang sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW karena itu ada Nabi yarfa'u yadayhi mengangkat kedua tangannya hadwa mankibahi sampai sejajar dengan bahunya. Idza ftataha sholata ketika memulai Nabi sholat, berarti ketika mau takbiratul ihram. Wa idza kabbara li ruku' dan ketika takbir mau ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku'. Ya rafa'ahuma kadzalika, maka Nabi mengangkat itu semua juga seperti ketika mau takbiratul ihram tadi. Balima dan nanti saudara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Nabi
ada hadis dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, an innahu kana idza qama ila sholatil maktubati, ada Nabi ketika mau bangkit dari sholat fardu, kabaro, Nabi baca takbir, wa rafa'ayatihi, ngangkat kedua tangannya, mankibahi, sejajar bahunya, wa yasna'u misla dalika, dan Nabi melakukan semua itu idza qada qira'atahu, ketika Nabi telah sampai pada bacaan terakhirnya. Wa arada yarfa'a, dan Nabi menginginkan untuk mau ruku, wa yasna'uhu, dan Nabi melakukan ngangkat tangan itu juga idza rafa'a minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Wa yarfa'u yadayhi, dan Nabi tidak mengangkat kedua tangannya fi syai'in, pada satu min sholatihi, dari sholatnya Nabi, bahwa qaidun, sementara Nabi dalam kondisi duduk. Ketika duduk tidak perlu mengangkat tangan. Wa idza qama kata ini, dan Nabi ngangkat kedua tangannya lagi ketika Nabi bangkit dari 2 rakaat, berarti selesai dari tasyahud awal. Rafa'a yadayhi, Nabi ngangkat kedua tangannya kadalika, seperti itu juga. Wa kabbara, dan baca takbir Nabi. Jadi ngangkat tangan diserempakkan dengan baca takbir, itu juga termasuk sunnah yang disunahkan tadi, ya, sunnah hayat. Nah, gitu. Wa minha, setengah dari sunnah hayat lagi, wad'ul yadainil yumna alal yusra, mengangkat, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri, tahta sadri, di bawah dada, wa faqa syurati, dan di atas pusar. Nah, ini ya, banyak kesalahan ya. Sunnah abad di dalam sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tangan kiri yang di dalam, tangan kanan yang di luar. Di mana letaknya? Tahta sotri, di bawah dada. Wa faqa surati, di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Nah, ini juga banyak, karena medan di bawah dada dalam pusar agak luas. Ini yang penting tidak melewati pusar yang di bawah, yang di atas tidak melewati dada. Itu yang benar, Pak. Kalau melewati dada begini itu, ini melewati dada itu tidak boleh, menyalahi sunnah. Ya, nah, di bawah pusar juga begini, itu juga menyalahi sunnah. Nah, pokoknya yang penting di batasnya di bawah dada, di atas pusar itu tuh. Atas nah, jangan di bawah pusar. Ini Pak ya, nah, ini boleh, ini boleh. Nah, ini ya, di bawah dada, ini dada di bawahnya, gitu kan? Makanya di sini ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, tidak masalah. Yang penting masih di medan tempat di bawah dada, di atas pusar, itu yang betul. Yang salah tadi yang melewati 2 tadi itu. Ya, jadi coba jangan jadi pelengkik pula dalam ibadah kita nih kan. Nah, itu yang disunahkannya seperti itu. Jadi makanya kalau kita ini ulama-ulama Indonesia itu menyarankan, ada hadis Nabi ini, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah. Terlalu mepet dengan dado itu tidak bagus. Terlalu mepet dengan pusar juga tidak bagus. Yang bagus yang ambil yang tengah. Mana yang tengah-tengah posisinya, Pak? Nah, antara dada dengan perut itu, ya, pusar itu diambil yang pas, yang tengah ini ya. Itu kalau nak ngambilnya, ya kan? Tapi juga tidak menutup kemungkinan, dan juga jangan menyalahkan yang mepet dengan di dada begini. Yang penting di bawah dada ada masalah, ya. Atau yang begini di atas pusar pasnya, nah, ini juga tidak salah, Pak, karena masih di atas pusar. Nah, itu ya. Jadi di sini perlu kita berwawasan luas sehingga kita tidak menyalahkan ibadah orang lain. Ini. Jadi
Ada ajaran, kalau saya sendiri saya ambil tadi, karena Nabi mengatakan sebaik perkara itu ambil yang ya kita ambil yang sedang-sedang saja. Terlalu mepet ke bawah tidak bagus, terlalu naik ke atas tidak bagus, ambil yang sedang-sedang saja, yang tengah. Enak. Nah, itu Pak ya, nah, itu sunnah hukumnya. 5, karena adanya hadis sediakan an Waqil bin Hajar qala sholaitu ma'a Rasulillah, aku pernah sholat bersama Rasul. Fawadu ayadahu, Nabi meletakkan tangannya alih menyayangkan ala yadil yusra, atas kanannya, atas tangannya yang kiri, ala sadri, di atas dadanya. Jadi kalau hadis ini yang bagus itu agak dinaikkan dikit. Ya terserah lah Pak, karena ada dalilnya semua ya. Kalau ini tadi ini ya, di agak besar, agak jauh dikit, tapi lebih dekat ke dada ini. Nah, itu tidak tepat dan ada memang dalilnya, cuma tidak di sini dijelaskan ya. Kita kan jago hati kita di sini ya kan. Tandanya kita hidup ini harus berhati-hati, gitu saja. Banyak ajaran-ajaran kayak gitu, ya kan. Nah, jadi dari Waqil dia cerita, aku sholat bersama Nabi, Nabi meletakkan tangannya kanan di atas tangan kiri di atas dadanya, diletakkan di dada Nabi. Nah, hadis ini termasuk hadis Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Minha, dan setengah daripada sunnah hayat lagi doaul istiftahi ba'dal ikhrami wa qabla ta'awudhi, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram dan sebelum baca ta'awud. Allahu akbar, kabira, alhamdulillah. Nah, itu juga ada dasi yang lain. Ada yang tidak pakai kabiro. Ada doa apa? Allahumma ba'id baina baina khotoyaya, itu boleh, silakan. Boleh, kabiro juga boleh, silakan. Nah, itu kapan waktunya? Setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca ta'awud, ketika kita mau baca suratul Fatihah. Jadi ketika kita baca Fatihah itu Pak, ta'awud dulu, baru bismillah, baru al-Fatihah. Ya gitu. Jadi itu dibaca. Jadi hukumnya sunnah. Kalaupun tidak baca iftitah juga tidak apa-apa. Langsung Fatihah itu kan dapat iftitah tidak apa-apa. Gitu. Nah, kecuali kalau dalam sholat jenazah itu memang tidak ada kesunahannya Pak, kita baca doa iftitah. Ya. Hati-hati Pak, jadi kalau dalam sholat jenazah itu tidak ada kesunahan baca doa iftitah. Kalau di yang lain ada. Ini kalau ajarannya kan, contohnya kayak sholat id itu kan ya, setelah takbir Allah yang baca iftitah dulu. Setelah iftitah selesai baru melaksanakan takbir yang 7 kali di rakaat pertama itu sampai kemudian baca Fatihah. Itu Pak sebenarnya. Allah akan baca iftitah dulu, setelah kita selesai baru takbir yang 7 tadi. Setelah itu baru baca alhamdulillah, bismillah, Fatihah, kemudian surah dan seterusnya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat 5, karena adanya hadis Sahih an Ali bin Abi Thalibin, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu, sesungguhnya Nabi, karena idza qama lis-sholati, ketika Nabi itu berdiri mau mendirikan sholat, qala, maka berkata Nabi, wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka milan nafsi wa fa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an wa yaghfiru dhunuba illa anta wa hdini li ahsanil akhlaqi ya la yahdi li ahsaniha illa anta
wasif anni sayyata la yusifu anni sayya illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu biyadaika wa sarla ilaika inna bika wa laika tabaraka wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini ada yang baca ini Pak. Ya, kalau hadis yang betul ini, ya. Jadi kalau hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya itu doa iftitah ini bunyinya begini nih, ya kan? Langsung baca ini wajhatu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardi fa ma'ana dan salat suki sampai selesai tadi. Ya, tapi nanti ada hadis yang lain yang dikatakan tadi Allahumma baik baina Allah, yaitu ada hadisnya juga. Jadi silakan Bapak pilih mana yang kira-kira apa dan mudah dan bisa kita pahami, gitu. Atau kalau hafal semuanya itu kondisikan dengan keadaan kita. Kalau kondisinya kita mungkin lebih pengen dosa-dosa kita diampuni Allah, mungkin bisa pada Allah baik-baiknya atau yang tadi. Kalau intinya kita ingin lebih fokus kepada mentauhidkan Allah, maka lebih baiknya pakai ini wajah tu wajhiyalilladzi fatrasarwardo tadi, kan? Jadi saran saya kalau memang hafal semua, kondisikan dalam keadaan kita pada ketika mau sholat. Apa keinginan kita itu bisa terwakili dari doa iftitah tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha setengah daripada sunnah ayat lagi at-ta'awudzu qabla qiraati, membaca a'udzubillah sebelum baca Fatihah. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Jadi kalau 4 rakaat ta'awudnya 4 kali, Fatihahnya 4 kali. Liqouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau mau membaca Quran, maka minta perlindunganlah engkau kepada Allah dari setan yang diraja. Maka di sini Pak, kadang-kadang kalau kita baca Quran itu sebenarnya kalau itu tidak di awal surah, tidak usah dimulai dengan Bismillah, mulailah dengan A'udzubillah. Itu perintahnya sebenarnya. Kalau perintah Bismillah itu untuk umum, ya. Ya kalau ya semuanya benar sih. Lebih bagusnya lagi kalau kita gabungkan keduanya. A'udzubillah juga dipakai, Bismillahnya juga dipakai. Kecuali kalau kita di awal surah itu lebih bagusnya memang kedua-duanya dipakai. Tapi kalau di tengah-tengah itu lebih bagusnya pakai A'udzubillah saja. Gitu. Jadi ketika kita mau sholat, mau baca Fatihah, disunahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa minha at-ta'minu, kemudian sunnah dari ayat lagi membaca amin. Bahwa kalau amin yaitu membaca amin. Sanul munfaridin disunahkan bagi orang yang sholat sendiri, wal imami, dan disunahkan bagi imam, wal makmum disunahkan bagi makmum. Tidak sama qira'ata imami, ketika mendengarkan bacaan imamnya. Dibaca amin itu untuk orang yang sholat sendiri juga disunahkan. Jadi imam juga disunahkan. Imamnya ada baca amin, imamnya juga baca amin, makmumnya juga bisa baca amin. Siapa yang baca aminnya serempak dengan imam, maka sama itu dengan serempaknya baca amin dengan malaikat. Pasti doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? 5, karena adanya hati sahih yang sahih an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amanal imamu amanatil malaikatu. Ketika imam membaca amin, maka malaikat membaca amin juga. Fa aminu, maka baca aminlah kamu semua. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikat, karena siapa yang tepat aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini hadisnya dari Imam Bukhari Muslim, insyaallah sahih. Jadi dari sini yang paling penting yang harus kita kejar itu adalah
menyerempakkan amin kita dengan imam. Sebab malaikat itu menyerempaki aminnya imam gitu. Jadi malaikat itu aminnya itu serempak dengan imamnya. Kita yang harus bisa menyerempakkan amin kita dengan imam. Nah, itu makmum lincah namanya, ya kan? Karena makmum zaman sekarang lincah-lincah bu, ya kan? Ya. Imamnya belum amin nyolat duluan. Kadang-kadang Allah belum sampai M-nya itu dibunyi udah amin. Selesaikanlah dulu, ya. Baru serempak. Kasihlah jeda imamnya itu ambil nafas kuman. Ini enggak. Kalau ini belum selesai, ini lah nyambung dulu dengan amin. Gitu. Ini nak menyerempakkan juga agak sulit juga. Makanya, tapi kalau kita tahu ilmunya ini, apalah gunanya kita baca amin kalau amin kita tidak serempak dengan imam kita. Kalau mau membaca amin tidak serempak dengan aminnya imam, berarti tidak serempak dengan aminnya malaikat. Tidak masuk praktis ini Pak. Kalau amin kita tidak serempak dengan aminnya malaikat, berarti tidak dapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya kan? Karena yang dapat pengampunan dosa-dosa telah berlalu itu ketika aminnya kita makmum bisa serempak dengan aminnya imam, karena aminnya imam itulah yang diserempaki dengan aminnya malaikat. Jadi kalau kita ingin amin kita serempak dengan aminnya malaikat, tandanya amin kita serempak dengan aminnya imam. Nah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa membaca amin ini dengan benar sehingga tidak ada kesalahan lagi. Cukup Pak. Nah ini saja dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan saya persilakan. Silakan Bapak. Silakan Pak. Tentang kejadian tadi keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah